Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rifai. Kali ini di podcast kali ini kita akan sedikit mengulik mengenai new normal dan hubungannya dengan psikologi komunikasi. Nah, rasa-rasanya sekarang ini sedang booming-booming dibahas nih soal new normal. Namun kali ini yang berbeda adalah kita akan bahas soal new normal, tapi dilihat dari perspektif psikologi komunikasi. Nah, sudah beberapa bulan terakhir, masyarakat menjalankan regulasi pemerintah. Dimulai dari social distancing sampai pada pembatasan sosial berskala besar, ataupun PSBB. Nah, pada awalnya dilakukan karantina, masyarakat menganggap bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka harus patuh terhadap kebijakan pemerintah. Namun, bulan demi bulan terlewati. Masa kejenuhan mulai dirasakan sebagian masyarakat. Karena harus bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Ngerasa nggak sih kalau COVID-19 ini mengubah pola hidup kita? Dalam beberapa bulan terakhir ini, semua aktivitas yang dilakukan selama di rumah telah menjadi kebiasaan baru. Maka seiring perubahan yang terjadi, sekarang ini muncul istilah baru, yakni new normal. Istilah ini memiliki makna bahwa perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Setelah munculnya pandemi COVID-19 ini, meskipun belum berakhir kita itu dituntut untuk bisa beradaptasi sambil tetap menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental di tengah pandemi ini sampai vaksinnya ditemukan. Alhasil, saat ini aktivitas sudah hampir sepenuhnya berjalan seperti biasa. Namun, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Untuk tetap menjalankan kehidupan new normal tersebut, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Jika kita lihat dari perspektif psikologi komunikasi, perilaku memang perlu dibatasi dengan adanya sebuah keadaan jiwa yang bisa membuat seseorang lebih mudah dalam berpikir dan juga berpendapat, serta berperilaku. Dalam psikologi, teori perilaku dapat diumpamakan dari berbagai reaksi yang bisa berkaitan ataupun berhubungan dengan sebuah reaksi lingkungan. Salah satu konsep perubahan perilaku yang bisa menjabarkan era new normal sekarang ini adalah konsep health belief model. Jadi, teori health belief model ini menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor esensial dalam perubahan perilaku masyarakat. Nah, seperti kesiapan perilaku masyarakat untuk merubah perilaku dalam rangka menghadapi suatu penyakit atau memperkecil resiko kesehatan terganggu. Kemudian adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pada awalnya masyarakat masih banyak yang merasa bahwa penyakit ini masih jauh dan tidak dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, penyakit ini adalah penyakit kutukan pada bangsa tertentu karena perilaku mereka sehingga tidak akan terkena penyakit tersebut. Nah, banyak masyarakat tuh yang menganggap seperti itu. Jadi kemungkinan akan terkena itu masih jauh bahkan tidak sama sekali. Nah, itu yang anggapan masyarakat selama ini. Apalagi pernah nih ada meme yang mengatakan bahwa manusia Indonesia itu memiliki penyakit yang lebih berbahaya daripada corona. Jadi corona nggak berani masuk ke Indonesia. Tapi kenyataan yang kita lihat sekarang nih ya, bahkan sejak Indonesia pertama kali dimasuki oleh virus corona ini, itu kasusnya nggak pernah turun loh. Nggak pernah berhenti, terus mengalami penambahan setiap harinya, terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya. Maka dari itu, yang terpenting sekarang adalah kita perlu adanya kesadaran dari setiap individu akan perlunya menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi dari teori health belief model dan hubungannya dengan new normal yang saat ini berlaku bahwa semua perubahan perilaku yang terjadi tergantung pada kesiapan masyarakat di suatu wilayah untuk menghindari COVID-19 ini agar memperkecil resiko penularan. Selain itu, lingkungan juga sangat menentukan setiap individu untuk melakukan perubahan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru seperti saat ini.
Meskipun kalau misalnya kita kita ingin melakukan social distancing ataupun physical distancing, namun orang-orang di sekitar kita itu tidak pernah melakukan yang seperti itu, tidak akan orang-orang sekitar kita nggak sadar soal kesehatan, nggak sadar soal bagaimana menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19 ini, itu percuma kalau cuman kita sendiri gitu. Jadi setiap perubahan itu, terlebih kepada perubahan ke arah positif, harus dimulai dari perilaku itu sendiri. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rifai pamit. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.